Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika kita melihat fenomena jumlah orang yang demikian banyak, mereka berwarna-warni kulitnya, berwarna-warni bentuk mukanya, postur tubuhnya, dan seterusnya. Keberadaan fenomena ini mengingatkan kita pada firman Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kalian, ada yang jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian terdiri dari banyak suku dan qabail, dari banyak kabilah. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui dengan detail. Jika kita perhatikan, manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan aneka muka yang berbeda. Anda bisa bayangin, andaikan mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan muka yang sama, semuanya berkulit hitam, dari mulai yang tinggal di timur sampai tinggal di barat. Tentu kita tidak bisa membedakan ini orang mana, semuanya kulitnya hitam dengan muka yang sama. Atau semuanya seperti wajah Melayu, dari mulai yang tinggal di Indonesia, tinggal di Afrika, India, Eropa, dan yang lainnya. Andai kan semua wajahnya seperti wajah orang Melayu, nanti kita tidak bisa saling mengenali. Kamu berasal dari mana? Tapi ketika Allah ciptakan mereka dengan muka yang berbeda-beda, mereka bisa mengenali. Oh, kalau muka seperti ini dari Melayu, muka seperti ini dari Cina, muka seperti ini dari Eropa, kalau seperti ini dari Afrika, yang seperti ini dari India, sehingga kita bisa saling mengenali. Sederhana saja, ketika kita satu lift ketemu dengan orang yang mukanya sama dengan Indonesia, diajak pakai bahasa Indonesia nggak bisa, pakai bahasa Melayu nggak bisa, pakai bahasa Inggris dia karena orang tua nggak bisa, pakai bahasa Arab juga nggak bisa. Ketika ditanya dari mana, nggak paham juga. Oh, ternyata begitu dia ngomong, ternyata orang Thailand. Kita sama satu rumpun, tapi bahasa kita berbeda. Dan kita tidak bisa saling mengenali dia dari mana karena satu penampilan muka. Namun baru kelihatan ketika dia bicara, oh ternyata mereka ini dari Thailand. Baik, namun perbedaan ini bukan untuk dibanggakan. Sehingga antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu golongan dengan golongan yang lain, bukan untuk dibanggakan. Allah tidak ciptakan mereka berbeda, warna kulitnya maupun mukanya, bukan untuk kebanggaan. Tapi Allah katakan, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Hanya untuk penanda, hanya untuk pengenal, bukan untuk kebanggaan. Karena itu, keberadaan muka yang lebih bagus, warna kulit yang lebih bagus, la liyatafakharu, bukan agar mereka saling membanggakan, tapi lita'arafu, agar mereka saling mengenal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, siapakah manusia yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah? Allah katakan di bagian akhir ayat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karamud dunya bil ghina wa karamul akhirah at-taqwa. Kemuliaan dunia itu adalah kekayaan, tapi kemuliaan akhirat adalah takwa. Dan jika kita perhatikan dari berbagai macam dalil, maka kita bisa melihat ada 3 indikasi kapan seorang hamba itu menjadi sosok yang mulia dalam kacamata syariat. Indikasi yang pertama adalah takwa, sebagaimana yang ditegaskan di surat Al-Hujurat yang tadi kita baca. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Indikasi yang kedua adalah orang yang paling memiliki banyak potensi kebaikan, yang dengan potensi kebaikan itu dia paling bermanfaat bagi yang lain, paling bisa memberikan kebaikan bagi yang lain sepanjang dia gunakan itu untuk kepentingan agamanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man akramun nas?" Siapakah orang yang paling mulia? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-nasu ma'adin. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu." Manusia itu ibarat barang tambang.
Orang yang terbaik di zaman jahiliyah akan menjadi yang terbaik ketika mereka masuk Islam. Idza faquhu, apabila mereka paham agama. Yang dimaksud gambaran manusia seperti barang tambang adalah karena potensi manusia itu berbeda-beda. Ada yang punya banyak potensi sehingga dimanapun dia berada dibutuhkan, seperti barang tambang yang mahal. Ada yang potensinya sedikit sehingga dia hanya dibutuhkan di satu potensi itu, ibarat barang tambang golongan C. Namun dari semua itu, yang terbaik adalah ketika dia gunakan potensinya untuk kepentingan agamanya. Maka di bagian akhir dari hadis Nabi SAW mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Yang terbaik di zaman jahiliyah dengan banyaknya potensi yang dia miliki akan menjadi yang terbaik dalam Islam karena dia banyak memberikan kebaikan bagi masyarakat. Idza faquhu, kalau dia paham agama. Ketika orang itu paham agama, maka dia akan gunakan potensinya untuk kepentingan agamanya. Kemudian indikator yang ketiga adalah indikator amaliyah dia kepada Allah dan kebaikan hati dia. Yang ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat ke jasad kalian, Allah tidak melihat muka kalian, namun yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita hambanya yang bertakwa, hambanya yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, dan hambanya yang bisa melakukan amal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika berada di ujung usia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.